Kan orang kurang kerjaan nih para pensiun nih. Pensiunan jenderal lah, pensiunan wapres lah, pensiunan BUMN lah, pensiunan apalah gitu ya. Pensiunan komisaris. Pada ngumpul jadi satu, pensiunan KPK. Ngumpul jadi satu, bingung mau ngapain. Duh, kita ngapain ya? Iya. Ini kalau nggak ada keramaian, nggak dapat apa-apa juga kita, misalnya gitu. Ya orang pensiunan ngumpul, masih segar bugar, otaknya masih bisa dipakai. Sawat kekuasaan masih bergelora. Sawat masih kekuasaan bergelora, kan gitu ya. Tabungan masih ada, kan begitu ya. Tabungan masih ada buat bikin sesuatu gitu. Ya dia bikin, ya biarin aja, silakan aja gitu. Sampai seberapa kuat sih? Sampai seberapa kuat coba mereka melakukan itu? Sampai seberapa kuat mereka melakukan perlawanan terhadap Prabowo. Terus misalnya pensiunan jenderal itu yang tadinya makzulkan wapres, sekarang makzulkan Prabowo. Seberapa kuat itu? Atau mereka punya percaya diri karena memang ada orang kuat di belakang itu? Ya kita nggak tahu juga. Gentleman, keluar dari bersembunyi, jangan cuma mendanai. Keluar, sampaikan bahwa ijazahnya palsu. Saya tantangin Anda. Ngapain Anda bersembunyi di belakang? Ya kan, tunjukkan dong. Anda kok bersembunyi di balik layar? Keluar. Anda keluar. Kita sikat, nggak ada urusan. Kita sikat. Karena akhirnya politik soal kepentingan. Betul. Kan begitu ya. Kalau sekarang orang banyak menyebut Chaplin, orang banyak menyebut orang besar, ya mungkin juga. Karena bayangan saya itu pasti ada irisan dengan kekuatan-kekuatan politik yang juga memang sedang ingin melakukan perlawanan terhadap kekuasaan. Bayangan saya tuh. Nah ini yang saya melihat bahwa ternyata syahwat berkuasanya itu sudah melampaui rasionalitas cara berpikir JK dan lain sebagainya. Kita sudah melihat ya manuver-manuver pasca perang Iran misalnya, tiba-tiba Sudirman Said berkumpul di rumah JK dan seolah-olah ini mereka melihat bahwa JK adalah tokoh yang bisa menyatukan kekuatan, kan begitu ya, sehingga mereka berkumpul di situ. Pengamat-pengamat juga banyak yang datang ke situ dan lain sebagainya. Yang ini pasti desain ya, pasti desain politik. Desain politik itu kan begini, ketika memang tokoh politik ingin lagi masuk dalam gelanggang kekuasaan, dia harus punya posisi tawar. Nah, kalau dia tidak punya posisi tawar, dia tidak akan bisa melakukan bargaining kekuasaan ketika dalam situasi-situasi tertentu. Nah, ini sedang dilakukan nih. Ya, dilakukan sama JK, mungkin juga dilakukan oleh tokoh-tokoh yang lain, bagaimana supaya mereka dilihat sebagai tokoh yang masih dihitung. Mereka kan melihat juga bagaimana Pak Jokowi bukan cuma tokoh, bukan cuma pensiunan, pejabat publik yang masih menjabat juga datang, sampai rakyat juga datang sendiri ke rumahnya. Nah itu yang sebenarnya ya secara genuine itu terjadi tuh di Solo, di Kutai Utara itu, di rumah di kediamannya Pak Jokowi. Dan JK ingin melakukan itu juga, dan seolah-olah dia ingin juga membangun stigma bahwa bicara soal kedamaian gua ahlinya, gua ahlinya nih. Sudahlah. Jadi menurut gua gini ya. Sudah yang tua-tua itu gitu ya, kemarin kan juga sudah ikut bertarung berkali-kali juga, kalah juga, ya cuman bisa 2 kali jadi wapres kalau JK.